Selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur karena di malam hari ini kita bisa kembali datang untuk bersama-sama beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Dan di malam hari ini firman Tuhan bertemakan penaklukan yang terakhir. Ini adalah kehancuran yang mendatangkan sukacita. Tentu di saat yang sama mendatangkan malapetaka. Sukacita bagi para pengikut Kristus dan malapetaka bagi mereka yang membenci Dia. Segala kenikmatan dunia, kesenangan, bahkan kalau kita mau katakan kebaikan yang bisa kita dapatkan dari dunia, terkadang membuat kita mabuk. Saya mau katakan bahasanya adalah mabuk dunia. Kalau dikatakan mabuk dunia, artinya kita terlalu cinta terhadap dunia. Dan kalau kita terlalu cinta terhadap dunia, maka cinta akan Tuhan tidak akan ada lagi di dalam diri kita. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa apa yang ada di dalam dunia adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dan oleh karena ketiga hal inilah manusia berjuang untuk hidup. Karena ketiga hal ini kita bekerja keras. Kita melakukan segala sesuatunya oleh karena ketiga keinginan ini. Keinginan mata. Apa yang kita lihat, kita mau dapatkan. Anak-anak ketika dia masih bayi, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak melihat sehingga dia tidak memiliki keinginan seperti ini. Tapi ketika dia sudah mulai mengerti, ketika dia sudah mulai melihat, nah kita tahu bahwa dia sudah mulai menginginkan. Makanya salah satu tanda kalau anak kita berkembang dengan baik adalah ketika dia sudah mulai bisa melihat dengan jelas, dia akan mulai mengikuti gerakan. Dan ketika sudah mulai cukup jelas, dia akan mulai mengulurkan tangannya untuk coba menjamah apa yang ada di hadapan matanya. Dan dia akan mulai memegang, dan semakin lama pegangannya semakin erat. Nah, ketika pegangannya sudah semakin erat, dia akan menariknya, mengambil untuk dia. Makanya kepada anak kecil tidak disarankan atau bahkan dinasihatkan kepada orang tua untuk menjauhkan hal-hal yang bisa berbahaya dari sekitarnya. Karena dia akan lihat, dia mau dia ambil. Tidak peduli baik atau buruknya, karena dia masih kecil. Dan kita sebagai manusia, walaupun kita sudah dewasa, dalam hal duniawi kita bersifat seperti anak kecil. Kita lihat, kita mau, dan kita ambil. Tidak peduli apakah itu berbahaya bagi kita atau itu baik bagi kita. Begitu kalau kita hidup di luar Tuhan. Apa saja yang kita lihat, kita mau, kita ambil. Dan tentu keinginan daging. Bukan hanya sekedar melihat, tapi dari dalam diri kita ada keinginan yang besar. Ada keinginan yang besar untuk berbuat dosa. Kita memerlukan ini, kita memerlukan itu. Dan kita mau mendapatkannya dengan cara apapun juga. Dan kemudian kita memiliki keangkuhan hidup. Mengapa kita mau mendapatkan ini? Kenapa kita mau mendapatkan itu? Kenapa kita mau bekerja? Kenapa kita mau hidup? Kita mau menjadi yang terbaik. Kita mau menjadi orang nomor satu. Supaya orang memuji kita. Supaya kita bangga dengan hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang lebih tinggi dari orang lain. Keangkuhan hidup. Ketiga hal ini dikatakan firman Tuhan adalah hal yang terdapat dalam dunia. Dan kalau kita cinta terhadap dunia, cinta akan Tuhan tidak ada di dalam kita. Dan kita adalah musuh Tuhan. Mungkin kita berkata, mencintai dunia
bahkan mengikuti kemauan iblis, kita melihat di dalam dunia ini sebagai sesuatu yang baik. Karena banyak orang berbuat curang, banyak orang tidak peduli Tuhan, para ateis, para agnostik. Mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang terpandang. Begitu banyak para ilmuwan, mereka ateis. Dan lihat betapa hebatnya mereka, IQ mereka dikatakan tidak biasa. IQ yang sangat tinggi. Para ilmuwan atau bahkan mereka yang mencetuskan teori-teori fisika. Baru-baru ini, kalau kita mengikuti ilmu pengetahuan atau berita tentang ilmu pengetahuan, para ilmuwan semakin merasa mereka lebih tahu tentang bagaimana dunia ini dijadikan. Karena mereka menemukan yang disebut sebagai blind spot. Yang blind spot berarti titik yang tidak ada. Secara harafiah titik yang tidak ada. Dan mereka berkata, semakin ditemukannya blind spot ini, titik yang tidak ada ini, maka semakin benar bahwa dunia ini pasti berasal dari sana. Dari mana ceritanya berasal dari sesuatu yang tidak ada? Ruangan yang kosong. Blind spot. Tapi penemuan mereka ini dianggap sebagai penemuan yang begitu hebat di dunia. Dan semua ini berakal dari hanya satu. Yaitu tidak mau percaya bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Beserta segala isi. Makanya mereka berjuang untuk melawan Tuhan. Tuhan katakan, aku ciptakan dunia dengan kata-kataku dari yang tidak ada menjadi ada, dengan firman-Nya. Dia ciptakan segala sesuatunya. Mereka bilang, oh tidak, Tuhan tidak ciptakan segala sesuatu. Mari kita cari cara, bagaimana caranya untuk mengatakan Tuhan tidak menciptakan. Muncullah teori-teori evolusi, Big Bang, dan segala sesuatunya. Dan sayangnya gereja orang Kristen bukannya menentang ajaran yang salah ini, justru merangkul. Makanya muncul yang kita sebut sebagai theistic evolution. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan cara menggunakan evolusi. Karena mereka tidak percaya, tidak bisa percaya bagaimana langit dan bumi ini dengan segala kompleksitasnya diciptakan dalam waktu hanya 6 hari. Tidak mungkin. Pasti Tuhan menggunakan evolusi. Tapi kalau kita terus berada di sisinya dunia, terus kita berada di sisinya iblis dan menentang firman Tuhan, apapun yang dikatakan oleh Tuhan kita tentang terus-menerus, saudara-saudara, apa yang akan terjadi di akhir zaman adalah malapetaka bagi kita. Karena di sini kita akan melihat satu kemenangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan kemenangan ini adalah kemenangan yang begitu besar. Bahkan kalau kita mau katakan kemenangan atau peperangan yang tidak seimbang sama sekali. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini ketika kita mengikuti dunia? Apa? Kalau kita terus mengikuti dunia, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, apa yang bisa kita banggakan? Kekayaan, pujian, penghormatan. Dari apa yang bisa kita dapatkan dalam dunia ini, kita tidak akan dapatkan apa seperti yang didapatkan oleh antikristus. Sebesar apapun kekayaan kita, sebesar apapun penghormatan yang kita dapatkan, tidak akan sebanding dengan apa yang akan dimiliki oleh antikristus. Karena kita mempelajari pasal-pasal sebelumnya, bagaimana dia memiliki seluruh dunia. Dia akan memerintah dunia dalam hal politik, dalam hal ekonomi, bahkan di dalam hal keagamaan, kepercayaan. Dan ini bersifat bukan hanya satu daerah, satu kota, tapi satu dunia.
Dan kalau kita hanya berbicara, kita berhubungan dengan roh-roh jahat yang kita bisa bilang dukun atau apapun itu. Kita menggunakan ilmu-ilmu ini untuk melindungi kita. Kita menggunakan cara-cara kotor untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kita tidak mau mengikuti firman Tuhan hanya untuk mendapatkan apa yang kita mau. Antikristus memiliki backup yang lebih ngeri daripada itu. Karena iblis sendiri ada di sisi dia. Bersama-sama dengan dia. Dan dia ada seorang nabi, seorang yang bisa melakukan mujizat. Kelihatan begitu hebat. Kelihatan begitu kuat. Tapi kita lihat apa yang terjadi di sini. Ayat pertama pasal 19 dikatakan, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, ternyata dalam situasi dunia dikuasai oleh antikristus, seluruh dunia bahkan berkumpul untuk bergabung bersama dengan antikristus. Di sorga bukan ada ketakutan, di sorga bukan ada rasa cemas, tetapi sorak-sorai dengan penuh sukacita. Wow. Apa yang mereka katakan? Kenapa mereka bersukacita? Mereka katakan haleluya. Haleluya artinya pujilah Tuhan. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Bagi para penghuni sorga, mereka memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Kenapa kita memuji Tuhan? Pertama, karena keselamatan. Tuhan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Tuhan menyelamatkan kita sehingga kita bisa berada di sorga. Walaupun kita telah berdosa, Tuhan ampuni segala dosa kita dengan mengutus anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib, menebus kita dari segala dosa kita. Kemuliaan, karena dia adalah sang pencipta, karena dia adalah sang juru selamat, dia patut untuk dimuliakan. Dan kekuasaan, segala sesuatu terjadi di bawah kontrol tangan Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Antikristus pun ada nantinya di akhir zaman, karena Tuhan mengizinkan dia berkuasa untuk pada akhirnya memakai dia sebagai, bisa dikatakan, yang membuat Tuhan akan menghukum seluruh dunia. Kekuasaan adalah pada Allah kita. Allah kita. Tuhan Yesus sendiri. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal. Bukan hanya karena dia memiliki hal ini, tetapi dikatakan di ayat kedua, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Saat ini Tuhan akan melaksanakan penghakimannya, dan para orang-orang kudus yang ada di sorga, mereka mengatakan bahwa benar dan adil. Ketika kita berbicara tentang Tuhan yang menghakimi, kita tidak sedang berbicara tentang Tuhan yang jahat. Ada orang berpikir kalau Tuhan menyediakan neraka, berarti Tuhan tidak baik. Tuhan yang baik tidak bisa menyediakan neraka untuk manusia dihukum. Kalau Tuhan tidak menyediakan neraka untuk manusia dihukum, maka dia tidak adil dan benar. Penghakiman Tuhan itu adil dan benar. Kenapa? Adil karena dia sudah memberikan keselamatan. Dosa harus dihukum. Itu adalah keadilan. Dan di saat yang sama dia benar. Kenapa? Karena dia sudah menawarkan keselamatan, tapi manusia menolaknya. Bayangkan saja ketika Tuhan berkata kepada kita bahwa dia sudah menyediakan neraka untuk orang yang dihukum atau orang yang tidak bertobat. Apa yang dilakukan oleh manusia yang berdosa?
Bukannya takut, bukannya berkata, oke Tuhan aku mau percaya kepadamu. Justru menentang Tuhan, bilang, oh Tuhan kamu bukan Tuhan yang baik. Itu sama halnya ketika kita berada di dalam sebuah pengadilan, di hadapan kita ada hakim, hakim bilang sama kita, kalau kamu bertobat, mengakui kesalahanmu, maka mungkin aku bisa mengampuni kamu. Tapi kalau tidak, aku sudah sediakan penjara bagi kamu untuk dimasukkan ke dalam. Kalau kita orang yang normal, yang bijaksana, yang berhikmat, apa yang akan kita lakukan? Kita akan bilang kepada hakim, oke hakim, karena itu yang kamu katakan, oke aku mengakui segala kesalahanku dan aku berjanji, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku akan bertobat daripadanya. Supaya apa? Supaya kita dilepaskan, kan? Tapi saking kerasnya kepala kita, saking kerasnya hati kita akan bilang kepada hakim itu, aku ragukan kebaikanmu, lihat kamu aja sudah sediakan penjara untuk aku dimasukkan di dalamnya. Sekalian aja masukkan aku dalam penjara, tidak masalah. Kesombongan dan kebodohan manusia. Tidak mau percaya kepada Tuhan. Tidak mau bertobat. Sehingga Tuhan mengeksekusi penghakimannya dan itu benar dan adil. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Nah, pelacur besar di sini kita tahu dalam pasal sebelumnya adalah kotanya si antikristus. Yang di dalamnya penuh dengan kejahatan moral dan juga kompromi kepercayaan, kompromi iman. Ini adalah akhir kalau kita terus berada dalam dosa dan kompromi iman. Kita akan dihancurkan, kita akan dihakimi. Dan sebutan bagi kita adalah pelacur rohani. Kalau kita terus mengkompromikan kebenaran. Yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Nah, kita membaca bahwa kota ini, pimpinan antikristus ini, kota yang dipimpin oleh antikristus ini menjadi pusat pembunuhan para hamba-hamba Tuhan. Nah, ini menjadi gambaran bagi kita zaman sekarang juga karena kita menuju ke sana. Oh, dalam dunia ini yang namanya orang percaya, orang yang melakukan kebenaran akan selalu dibenci. Kalau boleh dimusnahkan, dihilangkan. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Asapnya naik artinya kehancuran kota ini bukan hanya sesaat, tetapi sampai selama-lamanya. Ini masih berkaitan dengan apa yang kita baca di pasal 18, kehancuran kota itu. Dan di ayat 4 dikatakan, dan ke-24 tua-tua. Nah, 24 tua-tua ingat, ketika kita membaca pasal-pasal awal dari kitab Wahyu, 24 tua-tua, 12 perwakilan, atau mungkin para rasul, ke-12 rasul, dan juga ke-12 tua-tua Israel. Dan kemungkinan besar mereka adalah para pemimpin suku-suku Israel. Kemungkinan besar memang anak-anak Yakub. Dan ke-12 rasul, saya percaya rasul ke-12 adalah Rasul Paulus. Ada yang berkata Matias, dalam kisah para rasul. Saya masih percaya itu adalah Rasul Paulus. Tapi yang mana satu tidak masalah. Nanti kita akan lihat sama-sama di sorga. Ya, kita tidak perlu berdebat akan hal itu. Dan mereka bersama dengan keempat makhluk. Kita juga ada di pasal-pasal awal dari kitab Wahyu, keempat makhluk yang berada di sisi daripada tahta Tuhan yang memuji Tuhan siang dan malam. Mereka tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu dan mereka berkata, amin, haleluya. Amin. Setuju. Kehancuran kota antikristus kami setuju untuk dimusnahkan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Dunia ini akan berakhir. Kemegahan, keindahan yang dimiliki oleh kota antikristus
Dan segala kenikmatan duniawi yang bisa didapatkan dalam kota antikristus. Dan juga kompromi atas iman yang bisa kita dapatkan di kota antikristus pada akhirnya akan dimusnahkan selama-lamanya. Dan ini harus menjadi sukacita kita orang Kristen. Orang Kristen zaman sekarang terbalik dengan orang-orang ini. Mengaku Kristen tapi begitu mencintai perkembangan dunia dari yang lebih baik menjadi lebih buruk. Lihat kita orang Kristen, apa yang terjadi dengan kita? Kalau kita berbicara tentang orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kita bilang, oh mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita orang Kristen di saat yang sama, apakah kita betul-betul mencintai Tuhan? Atau kita mencintai dunia? Mencintai segala kejahatan dan dosa dunia? Kita ambil satu contoh. Ketika tindakan atau perkembangan zaman yang bisa membantu orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kita bukan perbuatan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan? Orang Kristen zaman sekarang bisa senang terhadap hal itu. Ketika firman Tuhan katakan kepada para anak muda perempuan atau kepada para wanita untuk berpakaian dengan sopan. Berpakaian dengan sopan berarti berpakaian dengan pakaian yang betul-betul menunjukkan kesopanan. Yang tidak kurang bahan. Itu pakaian yang sopan. Pakaian yang tertutup. Pakaian yang tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita belajar dalam firman Tuhan jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hal ini dulu kala mungkin diterima. Lalu berkembangnya zaman, ada perubahan mindset filosofi dunia. Dari kita jangan menjadi batu sandungan. Ajaran dunia bagi kita apa? Siapa suruh dia yang berdosa? Kita pasti dengar dan kita pasti nggak tahu apakah kita pernah ucapkan hal ini. Ketika ada perempuan yang berpakaian rok pendek contohnya, lalu ketika ditegur, kenapa kamu memakai rok pendek? Bukankah itu menjadi batu sandungan bagi orang lain? Mereka bilang apa? Siapa suruh mereka tersandung? Siapa suruh mereka ketika melihat, paha saya, mereka menjadi bernafsu? Itu kesalahan mereka. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Tidak, ini menentang firman Tuhan. Yang Tuhan katakan kepada kita jangan jadi batu sandungan. Tapi kita mencoba memutarbalikkan fakta. Dan mengatakan mereka saja yang terlalu bernafsu. Mereka yang berdosa, bukan saya. Lalu bagaimana kita orang Kristen menanggapinya? Orang Kristen bukan pergi kepada Alkitab dan melihat apa kembali kata Alkitab. Tapi orang Kristen bilang, oh iya ya betul juga ya. Berarti boleh sekarang dari sekarang aku memakai pakaian yang kurang bahan. Karena sudah diterima kok, oke kok. Semua orang sudah oke terhadap hal itu. Semua orang setuju dengan ini. Aku pun bisa setuju. Kompromi terhadap kebenaran. Tidak mau percaya dengan apa kata firman Tuhan. Kelihatan begitu baik kan? Kelihatan begitu diterima kan di dunia? Zaman sekarang kalau anak-anak muda berpakaian terlalu tertutup, orang bilang apa? Ketinggalan zaman. Cupu, culun, kuper, kurang pergaulan. Tidak menarik. Begitulah dunia. Ini adalah gambaran kecil dari kota yang begitu megah dan mewah itu. Kota antikristus.
dan kita menerima sebagai orang Kristen, berarti kita sudah kompromi terhadap filosofi dunia dan meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Dalam hal kita beribadah, bahkan jangankan dibilang dalam hal kita berpakaian, dalam hal kita bersosial di luar sana, dalam hal kita beribadah, ketika firman Tuhan katakan kepada kita bahwa kita harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Dalam kitab Ibrani jelas sekali Tuhan mengatakan dia seperti api yang menghanguskan. Maka beribadahlah kepada dia dengan rasa takut dan hormat. Maka dalam ibadah seharusnya baik itu musiknya, lagunya, suasananya, harus kita pastikan memancarkan rasa takut dan hormat. Karena yang mau kita sembah adalah Allah yang menghanguskan. Dalam kitab Ibrani bukan saya yang mengatakan. Tuhan sendiri yang mengatakan. Tapi apa yang terjadi dengan kita? Orang Kristen, apa yang terjadi dengan orang Kristen? Yang terjadi dengan orang Kristen, yang terjadi dengan gereja adalah mereka akan berkata, biar musik yang bagus di dunia masuk ke dalam gereja. Masuk dalam gereja. Musik yang menyenangkan hati dunia. Kita coba lihat, kita coba survei. Musik apa yang disukai oleh manusia di luar sana? Musik apa? Musik rock, pop, jazz, blues. Apa yang sering didengarkan oleh anak-anak muda? Klasik? Klasik enggak lah. Klasik terlalu kuno, namanya aja klasik. Apa yang disukai oleh anak-anak muda? Rap. Oh, rap. Oke, rap. Rock. Oh, rock. Ditambah rock and roll. Ditambah lagi metal. Biar lebih keren. Apakah ini menggambarkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan? Udah, nggak usah pedulikan itu dulu. Yang penting apa yang mereka suka, apa yang membuat mereka tertarik datang ke gereja. Dan ini benar, begini konsepnya. Gereja saya waktu saya masih sekolah di kampung halaman. Gereja di tempat saya beribadah. Waktu saya beranjak SMA, sebelum saya SMA, gereja itu hanya ibadah dengan piano biasa. Organ biasa dengan cara memainkan yang biasa. Lagunya lagu kidung jemaat. Yang setiap hari Minggu nyanyi suci, suci, suci. Sangat konservatif, sangat fundamental. Tapi ketika saya SMA, ibadah diganti menjadi 3 kali setiap hari Minggu. Pagi 1, pagi 2, pagi 3. Oh, kelihatan karena mungkin banyak sekali jemaat ya. Jadi ibadah dibagi 3. Tapi tujuannya bukan hanya itu. Supaya pagi 1, ibadah pertama yaitu jam 7 pagi. Itu bagi anak-anak muda. Dan supaya mereka datang, dimasukkanlah musik-musik. Ala-ala musik seperti drum, gitar listrik. Tujuannya apa? Karena ada gereja yang sudah mulai memasukkan ala-ala musik ini. Dan kemudian mereka melihat bahwa anak-anak muda di gereja mereka sudah mulai pindah ke gereja itu. Karena mereka lebih suka musik itu daripada yang ada di gereja ini. Jadi supaya membuat mereka tetap ada di gereja ini. Dan bahkan kalau bisa menarik orang-orang muda lainnya supaya masuk ke gereja ini, kita ganti musiknya. Apakah sudah dikaji, sudah dievaluasi, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Tidak peduli. Kenapa saya tahu tidak peduli? Saya berbicara dengan salah satu penatuannya ketika saya sudah masuk STT. Waktu saya masih SMA, saya tidak tahu apa-apa. Lagian saya juga kurang suka sebenarnya. Saya biasanya ibadah di pagi kedua yang masih pakai organ. Pakai piano biasa.
Tapi setelah saya masuk STT, saya mempelajari semuanya tentang karismatik dan Pentakosta dan musik-musik ini. Saya tanya kepada penatuannya, kenapa dulu dimasukkan musik-musik itu? Apakah sudah dikaji dan dievaluasi sudah dengan firman Tuhan? Tidak. Penatuannya yang berbicara. Penatuannya tidak tahu apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Penatuannya cuma tahu satu hal. Kalau tidak dimasukkan musik itu, pemudanya semua lari ke gereja lain. Bukannya mendidik pemudanya untuk belajar firman Tuhan dan tahu apa yang mau Tuhan dan harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi yang dilakukan adalah memberikan apa yang mereka mau. Penatua itu sendiri ketika saya sampaikan kepada dia sesuai dengan firman Tuhan, ibadah yang benar itu seperti apa, dan musik rock itu seperti apa, dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tahu dia bilang apa kepada saya? Kamu boleh nggak ajarkan itu ke gereja sana? Karena dia akhirnya sadar ternyata musik ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baru sadar. Itulah kalau kita lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Kita tidak mau lagi pedulikan apa kata Tuhan. Dan kalau kita terus seperti itu, kita akan seperti kota ini. Kita akan dihancurkan selama-lamanya. Dan semua orang yang ada di sorga yang mengikut Tuhan, mereka akan memuji Tuhan. Ayat 5, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Pujilah Tuhan. Wah. Saya berharap dan berdoa supaya kita yang mendengarkan firman Tuhan ini berada di sisi mereka ini. Yang memuji Tuhan. Bukan di sisi mereka yang cinta dunia dan dihancurkan. Karena selanjutnya kita akan membaca kehancuran mereka. Di ayat 6 sampai ayat ke-10 masih fokus tentang orang yang percaya Tuhan, yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan itu seperti apa? Dikatakan di ayat 6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah, saking besarnya suara mereka. Dan seperti deru guru yang hebat, saking banyaknya mereka. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Raja di atas segala raja. Bukan baru saja dia menjadi raja tentunya. Tapi kali ini dia sungguh menunjukkan bahwa dia adalah rajanya. Itu maksudnya. Selama ini, Tuhan hanya memberitahukan bahwa dia adalah raja melalui firman-Nya. Kita membaca firman-Nya, kita mendengar firman-Nya bahwa Tuhan adalah raja di atas segala raja. Dan banyak orang berkata, oh, itu hanya omongan orang Kristen saja. Itu hanya Alkitab orang Kristen saja yang bilang. Sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu bukan raja. Tuhan itu tidak berkuasa atas apapun juga. Kali ini Tuhan akan menunjukkan bahwa dia betul-betul raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di dalam Alkitab, gereja terkadang digambarkan sebagai pengantin perempuan. Dan Tuhan Yesus di sini anak domba sebagai pengantin laki-laki. Nah, ini bukan sebuah hal yang masuk dalam pikiran kita yang berkata bahwa oh, berarti kita akan menikah dengan Tuhan Yesus. Karena ada saja orang yang berpikir seperti ini. Saya dulu pernah dengar waktu saya kecil ada seseorang yang berkata seperti ini. Kepada seseorang perempuan yang baru saja kehilangan suaminya. Tahu dia bilang apa kepada perempuan ini? Tidak masalah lah kamu kehilangan suami kamu dalam dunia ini. Toh nanti ketika kamu mati, kamu juga akan menikah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah suami kamu. Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa kita adalah pengantin daripada Tuhan Yesus. Ini konsep yang salah, pengertian yang salah mengenai hal ini. Kenapa? Sebenarnya secara logika saja. Kalau oke lah kepada perempuan dikatakan Tuhan Yesus suaminya, lalu bagaimana dengan laki-laki? Jelas saja konsep ini gagal hanya karena kita bertanya seperti itu kan. Lalu apa maksudnya? Lihat ketika dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pengantin laki-laki dan gereja adalah pengantin perempuan, yang dibicarakan bukan pernikahannya. Bukan hubungan suami istrinya, bukan itu yang dibicarakan. Tetapi pestanya.
Kenapa? Karena pestanya, dalam pesta apa yang terjadi? Sukacita. Pertemuan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dalam sebuah pesta pernikahan adalah sukacita yang tiada taranya. Kita yang belum menikah mungkin tidak tahu rasanya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, tahu betapa senangnya kita ketika kita melihat pasangan kita yang akan menjadi suami atau menjadi istri kita. Dan di sini kalau kita mempelajari bagaimana tradisi pernikahan, kita akan tahu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan tradisi orang Nias atau Batak. Kalau tradisi orang Nias atau Batak ketika masuk gereja biasanya berjalan bersama-sama kan? Laki-laki, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan berjalan bersama-sama bersama dengan orang tua mereka. Seperti itu ya. Tapi kalau tradisi Timur Tengah dan juga sampai ke Eropa adalah tradisi yang kalau Eropa sudah diubah sedikit. Karena kalau tradisi zaman dulu itu karena dia bukan di gereja tetapi antar kampung ke kampung, maka si pengantin laki-laki bersama dengan orang kampungnya, saudara-saudaranya dan orang tuanya akan pergi ke kampung perempuan. Nah, ketika dia pergi ke kampung perempuan, dia tidak langsung masuk ke kampung perempuan. Tetapi dia akan menunggu dari kejauhan. Sementara si pengantin perempuan akan bersiap-siap di sana. Mempersiapkan dirinya, mempercantik dirinya dengan segala sesuatunya. Lalu rombongan laki-laki akan bertemu dengan rombongan perempuan. Disitulah pertama kali si pengantin laki-laki akan melihat pengantin perempuannya. Dan itu adalah satu momen yang sangat membahagiakan. Dalam tradisi Eropa, seperti waktu saya menikah, kalau kita hadir dan melihat, itu si pengantin laki-laki akan berdiri di depan menunggu si pengantin perempuan. Dan untuk pertama kalinya dia akan melihat pengantin perempuan berjalan, masih ditutup ya. Baru nanti untuk pertama kalinya dia akan melihat wajahnya yang sudah didandan begitu eloknya dan cantiknya ketika dia membuka tirainya. Nah, perasaan itu yang dimaksudkan di sini. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, betapa sukacitanya kita, kerinduan kita yang paling besar selama ini. Kita mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhanku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita rela menderita untuk Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Itulah sukacita ini. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Kepada kita, kepada orang Kristen yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, dipakaikan kain lenan halus yang putih. Apa maksudnya? Sebagai pertanda bahwa ini adalah pengantin perempuan yang suci. Kalau tidak suci, bukan begini pernikahan. Makanya kalau kita menikah setelah hamil di luar nikah tidak dinikahkan di gereja. Tidak ada pesta seperti di gereja. Mungkin akan diberkati di rumah saja. Dan itu pun bukan pemberkatan yang penuh dengan sukacita. Karena perempuannya, karena si pengantin sudah tidak suci lagi. Tapi karena si pengantin adalah benar-benar orang Kristen di sini, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan orang-orang kudus, dari orang-orang kudus. Dia menjaga kelakuannya bersih, makanya kita orang Kristen harus menjaga kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan. Supaya kita layak disebut sebagai pengantin perempuan yang akan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam sukacita yang besar. Lalu ia berkata kepada aku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, kepada malaikat, Rasul Yohanes, sangkin dia tertegun, merasa inilah sebuah penglihatan yang begitu luar biasa,
Dia sujud menyembah. Tapi malaikat itu berkata, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa maksudnya? Ketika dikatakan bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Malaikat ini memberikan penekanan bahwa segala nubuatan ini pusatnya adalah Tuhan Yesus. Bukan malaikat, bukan siapa yang memberitakannya, bukan firman itu sendiri, bahkan Tuhan Yesus saja. Itulah pusatnya. Jadi yang layak untuk disembah dan dipuji hanyalah Tuhan Yesus. Lalu di ayat 11 sampai ayat terakhir, kita melihat bagaimana peperangan yang tidak sepadan. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Kuda putih melambangkan sebuah peperangan yang akan dimenangkan, yang kuat dan menang, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Tuhan Yesus dipanggil sebagai yang setia dan yang benar. Yang menunggangi kuda ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kenapa dikatakan dia yang setia dan yang benar? Karena dia begitu setia kepada kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan melakukan kata-katanya. Dan dia adalah benar. Karena dia melakukan segala sesuatunya dengan benar. Tanpa satu kesalahan atau dosa pun. Dan matanya bagaikan nyala api. Yang matanya sebagaikan nyala api berarti dia begitu bisa dikatakan berapi-api, bersemangat dan menakutkan. Kali ini dia datang bukan untuk mati di atas kayu salib lagi. Kali ini dia datang untuk menghancurkan. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dia adalah raja di atas segala raja. Dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali ia sendiri. Apa nama ini? Jangan tanya sama saya. Tuhan sudah bilang. Tidak diketahui oleh seorang pun kecuali dia. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Makanya kita tahu ini adalah Tuhan Yesus. Dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Apa artinya? Dia memakai jubah yang suci, kudus, yang telah dibasuh dengan darah. Dan ini juga melambangkan bagaimana dia mencurahkan darahnya untuk membasuh kita dari segala dosa kita. Firman Allah itu namanya. Tuhan Yesus. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Makanya sering kita dengar bahwa ketika Tuhan Yesus menghakimi dunia ini tidak akan terjadi diam-diam. Tuhan Yesus akan turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Semua orang yang ada di sorga akan ikut bersama dengan dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Mereka tadi. Kita termasuk kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus turun dari sorga. Berperang bersama-sama dengan dia. Tapi jangan harap kita bisa melakukan banyak hal ketika berperang. Bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita akan melihat bagaimana cara Tuhan Yesus berperang. Di ayat 15 dikatakan, dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Yang akan memukul segala bangsa bukan kita. Kita hanya ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Yang akan memukul segala bangsa adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Kalau dibilang pedang keluar dari mulut Tuhan Yesus, artinya bukan pedang secara harafiah, tetapi firman-Nya. Ini dalam kitab Ibrani dikatakan, firman Tuhan seperti pedang bermata dua, yang menembus sampai ke jiwa. Firman Tuhan. Itulah pedang di situ. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah gambaran bagaimana dia akan menghancurkan seluruhnya dan dunia ini akan penuh dengan darah. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Pada jubahnya kelihatan, pada pahanya ketika kita melihat dari bawah, dari samping kelihatan juga. Raja segala raja dan
Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudara, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus itu bukan kepercayaan dan ikut serta yang sia-sia. Karena Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa yang bisa kita andalkan dalam dunia ini? Tidak ada. Mau betapa besar pangkatnya pun tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Mau kita anak presiden sekalipun, kalau kita mengandalkan ayah kita yang presiden, tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Makanya kita harus berhenti berharap kepada dunia. Berhenti bersandar kepada materi. Berhenti berpikir, oh kalau aku kaya, aku pasti dalam keadaan baik. Kalau aku punya backup ini, berteman dengan ini, berteman dengan itu, pasti hidupku baik. Berhenti berpikir seperti itu. Tapi berharaplah, bersandarlah hanya kepada Tuhan Yesus. Karena dia adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia akan menunjukkan kepada kita kuasanya kalau dia betul-betul Raja di atas segala Raja. Ini bukan hanya omong kosong belaka. Ketika dikatakan di ayat 17, lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Apa maksudnya? Ini secara literal dia memanggil semua burung di udara untuk datang. Kenapa? Karena ada sebuah perjamuan. Apa perjamuan ini? Di ayat 18, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, semua orang ini akan mati di hadapan Tuhan. Siapa orang-orang ini? Mereka semua yang mengikuti antikristus. Dan lihat bagaimana Tuhan menunjukkan siapa mereka. Tuhan tidak mengurangi sedikit pun dari posisi mereka. Benar mereka adalah raja. Benar mereka adalah panglima. Benar mereka adalah pahlawan. Kuda, penunggangnya, semua orang. Mereka adalah orang-orang hebat. Betul. Dalam dunia ini bisa menjadi orang-orang hebat itu benar. Tapi kalau tanpa Tuhan, kamu akan mati dengan cara seperti ini. Dan kematian orang yang kemudian dimakan oleh burung. Ini menunjukkan apa? Kematian yang begitu rendah. Dalam Alkitab selalu ditunjukkan bagaimana Tuhan menghukum dengan cara merendahkan orang tersebut. Yaitu dia akan mati dan dimakan oleh binatang. Kematian yang tubuhnya dimakan oleh binatang selalu menggambarkan kematian yang begitu rendah. Tuhan bahkan tidak menguburkan tubuh mereka. Tuhan membiarkan tubuh mereka dimakan oleh binatang. Untuk menunjukkan bahwa sungguh mereka ini tidak ada apa-apanya. Ketika mereka bahkan mendengar itu, dikatakan ayat 19, dan aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi, serta tentara-tentara mereka. Binatang itu adalah antikristus. Raja-raja di bumi, tentara-tentara mereka telah berkumpul. Mereka berkumpul, mereka mau melawan Tuhan Yesus. Untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Mereka mau lawan Tuhan Yesus. Dan kita mungkin bilang, orang ini mau melawan Tuhan Yesus. Kita, bukankah setiap hari kita melawan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada kita, berhenti berjudi. Kita bilang, Tuhan, terlalu enak berjudi. Tuhan Yesus berkata kepada kita, berhenti mabuk-mabukan. Kita bilang, Tuhan, begitu enaknya Carlsberg itu. Begitu enaknya tua di warung itu. Tuhan Yesus berkata kepada kita, berhenti merokok. Kita bilang, Tuhan, terlalu enak asap ini. Kita melawan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada kita, berhenti berzina. Kita bilang, berzina lebih baik. Tuhan Yesus berkata kepada kita, berhenti berbohong, berhenti begini, begitu. Kita bilang, Tuhan tidak mau, aku tidak mau. Aku lebih suka seperti ini. Kita melawan Tuhan Yesus. Nah, orang-orang ini juga melawan Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi dengan mereka?
Ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Bahkan dia yang katanya tadi kelihatan begitu hebat karena bisa melakukan begitu banyak mujizat. Dan dengan demikian dia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudara-saudara, ini adalah akhir dari setiap yang terus menentang Tuhan, tidak mau bertobat kepada Tuhan, dan tidak mau mengikut Tuhan. Baiklah kita betul-betul memikirkan, kita mau di sisi yang mana? Kita mau di sisi mereka yang ikut berjalan bersama dengan Tuhan dari sorga dan menyaksikan bagaimana dunia ini dihancurkan dan bersorak-sorai memuji nama Tuhan? Atau kita mau menjadi mereka yang bahkan kelihatan hebat, kelihatan kuat, karena percaya kepada iblis dan pergi melawan Tuhan Yesus? Inilah peperangan yang tidak seimbang. Tuhan Yesus tidak perlu melakukan apa-apa. Bahkan para orang kudus yang ikut bersama dia, bahkan kalau kita ikut di sana mungkin kita bilang kita mau ambil pedang kita, mau ikut berperang. Belum sempat kita tarik pedang kita, semua orang sudah mati. Hanya dengan Tuhan Yesus berkata-kata, berfirman, semua mereka musnah. Lawan mereka adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi hanya dengan berkata-kata. Maka cara yang sama juga dia bisa lakukan untuk memusnahkan semua manusia yang hidup dalam dunia ini hanya dengan berkata-kata. Kita mau yang mana? Kiranya Tuhan menolong kita agar kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Berlaku benar di hadapan Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Agar kita sungguh diselamatkan dan menang bersama dengan Tuhan Yesus. Ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Dan kiranya Tuhan bermurah hati supaya jangan ada di antara kita yang akan dimusnahkan dan dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyatakan kepada kami bagaimana kemenangan Tuhan Yesus di akhir zaman nanti. Dan ini semua menunjukkan kepada kami Tuhan betapa sia-sianya kami kalau kami terus mencintai dunia ini dan berpaling daripada Tuhan. Bapa, ampuni kami dan tolong kami Tuhan untuk lebih sadar bahwa segala yang ada dalam dunia ini, segala cinta akan dunia ini adalah musuh bagi Tuhan. Tuhan kasihan dan tolong kami supaya ketika kami pun mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kami tidak hidup seperti dunia, tapi kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya ketika dunia ini pun akan dihakimi oleh Tuhan. Dan itu akan terjadi sebentar lagi. Melihat kondisi dunia saat ini sesuai dengan firman-Mu, maka biarlah Tuhan kami berada di sisi-Mu. Biarlah Tuhan kami berada bersama-sama dengan Engkau. Janganlah kiranya ada yang di antara kami mendengarkan firman-Mu ini berada bahkan di sisi iblis. Kasihan dan tolong kami Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu dan kemurahan-Mu bagi kami semua. Bagi yang belum percaya kepadamu, Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Tolong dia, untuk dia betul-betul mau memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan dari segala dosanya. Kasihan dan tolong ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.